Waduh, diduga memalsukan identitas, diduga membuat riset, itu menggunakan kecerdasan buatan, dan diduga ternyata ini tujuannya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ya, terkait dugaan-dugaan kontroversi ini, ketiga pelaku riset meminta maaf atas perbuatan mereka. Informasi ini beredar di media sosial. Kita simak pemirsa. Permohonan maaf ini juga beredar di media sosial ya, entah apakah permohonan maaf secara resmi atau bagaimana. Karena yang kita tahu bahwa ini dibagikan di media sosial, di mana dalam pernyataan resminya Rivaldi dan tim mengaku menyesali kegaduhan yang muncul akibat partisipasi mereka di sejumlah konferensi internasional. Mereka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang terdampak, mulai dari institusi, panitia konferensi, komunitas akademik hingga masyarakat luas. Karena memang ada beberapa sivitas akademika ya yang juga bersuara tentang hal ini ya. Salah satu pengakuan yang paling menyita perhatian pemirsa, ini dia. Soal tujuan keikutsertaan mereka di konferensi internasional dimaksudkan untuk memperoleh travel grant sekaligus kesempatan pergi ke luar negeri. Mereka juga mengakui adanya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara berlebihan dalam penyusunan sejumlah abstrak maupun presentasi penelitian. Dan ucapan permohonan maaf ini informasinya sih sudah dicabut ya, tapi kita juga masih terus update seperti apa. Gimana ya pemirsa ya, saat integritas dicoreng nafsu, kehormatan bangsa runtuh akibat riset yang palsu, seorang peneliti kita kedapatan memfabrikasi data di panggung dunia dalam konferensi ilmiah Denmark yang megah dan mulia. Bukan sekedar memalukan diri ini, bukan kebohongan ini mengunci pintu juga bagi generasi peneliti masa depan negeri. Kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad, dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Profesor Atwar Bajari. Assalamualaikum, selamat malam Profesor semuanya, apa kabar? Selamat malam, baik Mas. Terima kasih sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya pertama ke Profesor Suparji Ahmad dulu. Jadi ketika informasi ini beredar nih Prof Suparji, bagaimana Anda menyikapinya? Apakah memang saya kadang berpikir kok bisa ini lolos begitu dan dipresentasikan di konferensi internasional begitu. Kan ada keberanian, ada mentalitas, ada ya sebenarnya kecerdasan juga meskipun ini salah arahnya gitu. Tapi kalau Prof Suparji melihatnya gimana? Iya, kalau kita cermati ya, mengapa ini bisa terjadi, satu sisi adalah karena faktor integritas dan mentalitas yang bersangkutan gitu ya. Karena jelas kalau itu benar sangat mencederai ya profesionalisme integritas sebagai seorang peneliti. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh integritas yang bersangkutan. Kemudian yang kedua juga dipengaruhi oleh bagaimana penyelenggara dalam rangka melakukan selektivitas terhadap lolosnya satu penelitian. Maka patut dipertanyakan stakeholder terkait ya yang memiliki kompetensi, memiliki kewenangan untuk menyeleksi ya, memverifikasi tentang layak dan tidaknya satu naskah itu. Kalau ini sampai ada unsur misalnya kelalaian atau kesengajaan gitu yang menyebabkan lolosnya penelitian yang tidak benar tersebut, maka patut dipertanyakan tentang kompetensi atau profesionalisme dari stakeholder terkait tadi. Dan yang ketiga, menurut saya juga dipengaruhi oleh karena faktor ya pragmatisme dari peneliti tersebut ya, tidak mau bersusah payah gitu ya. Terus kemudian secara praktis untuk mendapatkan keuntungan secara pragmatis, maka dilakukan berbagai cara termasuk kemudian memanipulasi. Jadi ada beberapa sisi yang kemudian menyebabkan lolosnya hasil penelitian ini. Dan ini juga penting menjadi koreksi ya, bagi para pihak yang terkait dengan dunia riset gitu, untuk lebih hati-hati menilai satu naskah penelitian.
Jadi ini adalah juga momentum yang baik gitu ya untuk menilai tentang satu kualitas penelitian. Dan ini masalah yang serius gitu ya, karena dunia akademis, dunia penelitian, faktor integritas, faktor kejujuran itu adalah hal yang sangat mendasar gitu ya. Boleh salah, tapi tidak boleh bohong ya. Tetapi ini terjadi, ada kesalahan, ada kebohongan yang menjadi persoalan yang sangat serius bagi dunia penelitian, dunia riset Indonesia yang sedang berbenah. Maka ini menurut saya harus ditindaklanjuti secara serius gitu, mengapa terjadi, dan rencana untuk melakukan verifikasi, klarifikasi pada yang bersangkutan, termasuk kemudian memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Karena das ini adalah satu peristiwa yang sangat memalukan, yang sangat memilukan bagi dunia akademis gitu. Ya. Baik, Prof. Atwar Bajari, kan kita dapat pernyataan minta maafnya ya, Prof. Atwar ya, ini dari yang bersangkutan, ini diduga yang dari yang bersangkutan ya, ini beredar di media sosial. Katanya begini, Prof. Kami memohon maaf bahwa dalam beberapa abstrak dan presentasi terdapat penggunaan secara berlebihan kecerdasan buatan AI dan tidak semestinya, termasuk kombinasi falsifying AI dalam proses penyusunan, framing, dan representasi penelitian. Hal itu membuat beberapa karya kami disusun tidak dengan standar transparansi akademik yang seharusnya. Apakah ini yang disoroti adalah karena hasil karya tersebut menggunakan kecerdasan buatan belaka, atau yang disoroti sebenarnya lebih daripada itu efeknya, Prof? Ya, terima kasih, selamat malam. Saya kira permasalahannya bukan semata-mata fabrikasi atau pemanfaatan AI dalam riset ilmiah. Saya kira beberapa aturan sudah disusun bahwa penggunaan AI dalam penyusunan riset ilmiah sudah hal lumrah, saya kira hal biasa, atau diperbolehkan dalam beberapa poin tertentu ya. Tidak dalam soal fabrikasi pengetahuan atau tidak dalam soal penyusunan naskah-naskah yang tidak berbasis riset yang sebenarnya begitu. Itu adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Tapi AI di dalam penyusunan rekayasa, di dalam penyusunan desain dan rancangan metodologi, atau di dalam penelusuran yang namanya research gap, kemudian juga state of the art dari riset, saya kira itu tidak masalah. Tapi yang menjadi problem adalah soal niat baik melakukan, tadi sudah disinggung oleh Prof. Supari, saya kira kebohongan terhadap publik, di mana dia niat utamanya adalah mendapatkan triple grant. Itu sebuah hal yang busuk, saya kira, dari cerita panjang riset di Indonesia, di negara kita ya. Karena banyak hal saya kira terjadi pelanggaran riset yang menyangkut etika akademis dan etika publikasi di dalam dunia ilmiah. Misalnya soal fabrikasi, manipulasi data, soal rekayasa data yang tidak berbasis pada penelitian sesungguhnya. Saya kira itu ada, termasuk juga publikasi-publikasi ilmiah yang pernah menyerang negara kita, yaitu soal jurnal-jurnal yang predatori. Saya kira ini adalah perjalanan panjang dari catatan-catatan hitam dari riset-riset akademik di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, atau mungkin juga di lingkungan riset pada umumnya. Dan sekarang ini problematikanya saya kira sangat pelik gitu, sangat komplit ya. Di satu sisi niat buruknya adalah mendapatkan triple grant, itu sudah kesalahan besar saya kira di dalam sosialisasi riset atau di dalam menyajikan riset di forum-forum internasional dengan melakukan dengan menyusun riset yang sebenarnya tidak ada, atau bahkan riset yang mungkin diproduksi secara berulang, atau riset yang seperti sudah disinyalir bahwa risetnya dilakukan di berbagai negara, tetapi sama sekali tidak ada kolaborator internasional. Ini kan sesuatu tanda tanya besar gitu. Nggak mungkin saya melakukan riset misalnya di sebuah negara lain yang saya tidak terlalu kenal tentang sebuah fenomena seperti penyakit dan segala macam tanpa ada kolaborator atau tanpa ada partner riset di negara yang bersangkutan. Jadi permasalahannya saya kira sangat rumit gitu, lebih rumit atau sangat pelik gitu dibanding sekedar fabrikasi pengetahuan. Tapi niat busuknya adalah
sekedar mendapatkan triple grant, lalu juga dia menyajikan riset yang tidak sebenarnya riset gitu, atau dia memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyusun laporan-laporan ilmiah tanpa berbasis data yang sebenarnya. Itu lebih dari sekedar itu menurut saya. Baik, saya ke Prof. Suparji kembali. Prof. Suparji, kalau ada argumennya seperti ini, jika memang riset yang kami lakukan dianggap tidak sesuai standar, bukankah artinya yang harus dipertanyakan adalah yang mengkaji riset kami, mengapa kami diloloskan begitu? Pernyataan ini bagaimana Prof. Suparji menurut Anda? Ya, pernyataan tersebut menurut saya adalah pernyataan yang sangat menyederhanakan persoalan gitu ya. Jadi ini bukan sekedar soal standar gitu ya, tetapi ada pelanggaran etika, ada pelanggaran hukum gitu. Jadi bahwa ketika ada klarifikasi, ada pernyataan ya seolah-olah mengalihkan kesalahan kepada pihak yang lain akibat diloloskannya penelitian yang kemudian diketahui karena tidak memenuhi standar, dan ketidakterpenuhan standar tadi dianggap kesalahan dari pihak yang meloloskan tadi itu, maka menurut saya ini adalah satu pernyataan yang cenderung menyederhanakan persoalan, sementara ini adalah sangat complicated gitu. Kenapa saya katakan complicated? Karena pertama adalah soal integritas gitu, soal kejujuran ya, soal bagaimana dia melakukan sebuah penelitian yang didasari dengan etikat baik gitu, didasari dengan etikat yang memperhatikan aspek kebenaran, aspek data yang sesungguhnya gitu. Nah, pada sisi yang lain bahwa ini kalau kemudian beban tanggung jawab dialihkan kepada pihak yang lain, berarti kan ada etikat yang tidak baik gitu, ada unsur spekulasi. Siapa tahu lolos gitu kan, yang kemudian ini menunjukkan adanya satu sikap, satu mentalitas yang spekulatif gitu, dan ya tidak ada tanggung jawab yang sesungguhnya bahwa memang seharusnya penelitian itu dilakukan dengan sportif, dilakukan dengan profesional, dilakukan dengan menjunjung etika penelitian dan lain sebagainya. Baik. Dan yang ketiga menurut saya ada persoalan hukum gitu, karena ada orientasi ya, bagaimana dia mendapatkan bisa jalan ke luar negeri, mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Berarti ini adalah satu orientasi yang kemudian mendapatkan keuntungan secara praktis dengan cara-cara yang manipulatif gitu. Maka menurut saya tidak bisa hanya menyandarkan bahwa keterlolosan ini adalah dianggap sebagai kelalaian dari pihak yang meloloskan, yang dianggap karena misalnya standar yang tidak terpenuhi, tetapi bahwa ini adalah persoalan baik dari sisi mental, dari sisi sikap, dan dari sisi profesionalisme. Dari sisi profesionalisme mestinya ya kalau memang mampu meneliti, tidak melakukan hal-hal yang seperti tadi itu. Dari sisi sikap mestinya ya dari awal memang ada niat yang baik, niat-niat yang sungguh-sungguh untuk mematuhi ketentuan-ketentuan penelitian yang ada. Jadi saya tidak sepakat bahwa kemudian dialihkan kepada pihak yang lain yang bertanggung jawab, meskipun memang pihak lain juga memiliki kontribusi atas persoalan ini gitu. Prof. Suparji, kan Kemendikti-Saintek mengatakan sedang mendalami tentang kasus ini juga ya, mencari tahu hal ini begitu. Nah, kalau proses hukumnya seperti apa? Nanti yang mengajukan alurnya bagaimana, Prof? Kalau ini ditempuh melalui jalur hukum, Prof? Ya, maka kan dilihat dari perbuatannya kan. Kalau perbuatannya memang ada unsur menipu ya, maka bisa dilihat apakah ada unsur ekonomi yang diperolehkan gitu. Adanya penipuan, menggerakkan orang lain ya supaya memberikan dana gitu ya, dengan menyampaikan data-data yang tidak benar kan itu. Berarti ada unsur penipuan. Pada sisi yang lain bisa juga mengandalkan unsur pemalsuan kan, bisa pemalsuan dokumen kan, pemalsuan dokumen
yang dalam hal ini misalnya dengan adanya data-data yang tidak benar tadi itu dan kemudian bersangkutan mendapatkan hak misalnya, maka bisa ada pemalsuan tentang dokumen, bisa juga ada pelanggaran misalnya hak cipta gitu kan, tentang bagaimana dia melakukan plagiasi atau publikasi atau menggunakan teknologi AI yang tidak proporsional, atau mungkin bisa dikualifikasi adanya pelanggaran tentang riset dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kemudian ini perlu melakukan pendalaman yang sungguh-sungguh dengan tujuan di kemudian hari tidak terulang lagi. Prof. Atwar Bajari, ini kan di media sosial ramai sekali Prof. Atwar dibicarakan oleh netizen. Bahkan peneliti-peneliti Indonesia, bahkan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri begitu. Semua seolah bersuara tentang peristiwa ini begitu. Mengapa ini memicu segitu besarnya exposure-nya begitu Prof. Atwar? Apakah memang akhirnya ini benar-benar bisa mencoreng nama baik Indonesia kepada peneliti Indonesia di mata dunia? Ya, saya kira atensi publik pasti sangat sangat tinggi terhadap kesadaran atau terhadap peristiwa ini, karena kesadaran yang terbangun dari, karena kan marwah riset itu justru sudah disinggung tadi, itu membangun tiba-tiba sebuah proses forum ilmiah dijadikan lahan bermain-main atau mohon maaf, suaranya agak terganggu. Baik, ini teman-teman mungkin bisa diperbaiki suara audionya teman-teman. Baik. Ya, silakan Jadi Prof. Atwar. atensi para peneliti memang saat ini sangat tinggi ya terhadap kejadian ini. Saya sendiri di forum guru besar di kampus saya setiap kali mendiskusikan ini. Kenapa ya forum internasional dengan kaliber yang sangat baik, sangat tinggi, tiba-tiba kecolongan oleh presenter atau peneliti dengan dengan niat busuk yang akhirnya lolos dan bisa presentasi di forum internasional. Ini saya kira hal yang walaupun kita mengatakan bahwa hal itu ada niat buruk yang dimulai dari si peneliti, tetapi proses seleksinya kenapa bisa lolos seperti itu juga dipertanyakan gitu, diperdebatkan apakah seleksinya tidak melakukan penelusuran lebih jauh, karena kan toh komunikasi penelitian sekarang kan lebih mudah, lebih gampang, bisa ditelusuri, bahkan dengan indeks-indeks peneliti yang dimiliki saya kira bisa ditelusuri dengan mudah, baik dari Google Scholar-nya, kemudian juga dari Scopus ID-nya, kemudian juga dari indeks-indeks yang lain dari peneliti, saya kira sangat mudah untuk ditelusuri. Tapi kenapa bisa lolos gitu? Nah, saya kira permasalahan ini akhirnya bisa memicu diskusi publik gitu, termasuk niat buruknya dalam rangka mendapatkan travel grant. Tapi tentu masalahnya kan tidak seperti tadi Prof. Farid bilang, bukan sekedar melemparkan pada pihak lain yang mungkin punya niat baik ya. Tetapi memang ini kayaknya screeningnya seperti apa sih sampai proposal yang judulnya aja menurut saya sih kurang logik gitu ya. Dilihat dari seperti tadi penelitiannya di wilayah ini dia punya grant berapa ratus juta untuk melakukan penelitian seperti itu. Betul. Tapi ternyata kok bisa diterima, itu permasalahan yang akhirnya memicu diskusi publik, bukan hanya sekedar niat buruknya, tetapi juga kok bisa ya screening semudah itu dan bisa lolos, kemudian juga bisa berkali-kali mempresentasikan naskah dengan judul yang berbeda-beda. Karena Prof. Atwar, maaf saya potong, karena banyak banget peneliti kita juga yang tidak lolos begitu ketika mengajukan di konferensi internasional. Itu permasalahannya. Saya kira kok bisa gitu screeningnya seperti apa. Padahal kan menelusuri peneliti saat ini bukan hal yang terlalu sulit seperti yang tadi saya bilang. Bisa dilihat dari Google Scholar-nya, riset indeksnya, kemudian juga publikasi-publikasi yang sudah masuk ke ResearchGate, ke Akademika Edu dan segala macam. Saya kira itu banyak sekali dokumen yang bisa ditelusuri. Betul. Nah ini saya kira tapi ini saya kira bahan belajar buat kita semua bahwa hal itu justru akan meruntuhkan integritas peneliti, dan termasuk Indonesia mungkin akan menjadi catatan dunia internasional dalam forum-forum internasional. Saya kira bukan hal yang mustahil, karena kan sekarang ini
seperti saya di bidang ilmu saya, para asosiasi ilmu pengetahuan itu kan atau asosiasi pers itu satu sama lain kan saling berkoordinasi, misalnya antara ICA dengan APCA dengan public research, public opinion research, itu dalam forum-forum internasional saling bertemu dan kita saling mengenal siapa peneliti dari Indonesia sekarang sedang trennya apa dan segala macam. Sangat mudah sekali untuk saling mengenali satu sama lain begitu. Kecuali memang ada beberapa peneliti yang mungkin baru memulai gitu proses karir dalam bidang penelitian, memang kadang-kadang tidak tercover gitu di dalam di dalam record book di forum-forum internasional. Nah, entah saya tidak tahu indeks atau catatan peneliti yang terpantau di conference kemarin itu sejauh mana gitu sehingga dia bisa lolos dan mendapatkan triple grant gitu, terlepas dari niat buruk dia gitu. Itu permasalahannya menurut saya yang perlu ditelusuri lebih jauh begitu, Mas. Tapi niat untuk mendapatkan travel grant kemudian mengajukan sebuah riset itu dibenarkan kalau penelitiannya benar-benar terjadi begitu ya, Prof. Atwar? Seharusnya begitu kan, karena riset itu kan tidak semata-mata muncul. Ini memang kemarin yang saya dapatkan infonya dari percakapan di media sosial, screeningnya hanya berbasis pada abstrak gitu, selembar abstrak. Memang itu beberapa forum internasional yang mungkin juga kan tidak sama ya, forum-forum konferen atau seminar itu ketertarikan para peneliti sehingga kadang-kadang sulit mendapatkan peserta. Sehingga untuk memudahkan peneliti mendapatkan list sementara, biasanya kita mengirimkan abstrak terlebih dahulu. Tetapi selanjutnya setelah screening abstrak selesai kan, reviewer pasti akan meminta riset lengkap, monograf, atau sudah berbentuk artikel yang sudah menjelaskan dari introduction, metodologi, kemudian research result and discussion, serta recommendation itu pasti diminta sebelum dia menyajikan di forum-forum internasional. Walaupun itu misalnya berbentuk poster presenter atau berbentuk misalnya highlight presenter dan segala macamnya. Mereka harus memeriksa. Plus yang kedua yang biasanya ditanyakan kan, apalagi ini yang kemarin itu kan riset dalam bidang rumpun ilmu bioscience atau eksakta ya, atau medik. Itu harus ada etik riset yang dilampirkan kan begitu. Dan termasuk misalnya riset-riset dari kolegium yang mungkin juga harus menyatakan bahwa riset itu benar-benar telah dilakukan. Sejauh itu memang penelitinya jujur ingin menyampaikan bahwa risetnya memang dilakukan gitu. Kan itu harus dilampirkan. Termasuk juga sekarang dalam rumpun ilmu sosial, riset etik adalah hal yang harus dilampirkan dalam proses penelitian dan sebelum dia di screening menjadi presenter, apalagi dengan forum yang bergengsi seperti itu, saya kira. Karena ini banyak banget yang harus kita cari tahu sebenarnya ya, masih mendalami ya. Prof. Suparji, mungkin sebagai penutup, Prof, apakah dengan peristiwa ini membuat nama baik peneliti kita mulai diragukan di mata dunia, Prof. Suparji? Apa yang harus kita buat supaya tidak seperti itu, Prof? Ya, saya melengkapi ya. Silakan. Jadi publik itu antusias ya, karena sekali lagi bahwa penelitian ini kan suatu hal yang sakral ya. Satu hal yang sangat serius ya, marwahnya sangat dijaga gitu. Dan kejujuran adalah satu hal penting dalam konteks dunia penelitian, apalagi di dunia internasional. Maka perhatian antusiasme netizen ini sebagai salah satu bentuk ya kesungguhan gitu untuk ini adanya satu proses klarifikasi yang serius ya, supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang, dan sekaligus bentuk satu respon, mungkin malu, mungkin kecewa berat dan sebagainya atas kejadian ini. Dan tentunya dengan kejadian ini maka menjadi satu hal yang di kemudian hari menjadi harus lebih hati-hati. Karena apa? Karena mungkin diragukan, dipertanyakan integritasnya. Maka ini momentum yang tentunya semua peristiwa ada hikmahnya, ada pelajaran, dan kalau kemudian ada sedikit resisten dunia internasional bagi peneliti-peneliti kita, tentunya akan berpengaruh meskipun menjadi tidak terlalu signifikan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ini menjadikan pelajaran bagi dunia penelitian bahwa harus hati-hati
bahwa sekecil apapun misalnya modus atau metode untuk mengelabui akan bisa terdeteksi dan akan terbongkar. Betul. Maka untuk itu jangan coba-coba, jangan berspekulasi dengan dunia penelitian, karena ini adalah suatu hal yang betul-betul harus dijaga gitu ya. Marwah, integritas, profesionalisme dunia penelitian, dan ini termasuk menjaga nama baik bagi bangsa Indonesia gitu. Betul, setuju. Prof. Suparji, Prof. Atwar, satu kata mungkin ya yang harus kita tanamkan di diri kita, seluruh masyarakat Indonesia, jujur. Itu paling penting. Profesor Atwar, Profesor Suparji, terima kasih banyak. Izin nanti kita bisa dialog kembali ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Izin. Terima kasih.